Selamat malam Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Salam kasih bagi Opa Oma dan damai sejahtera Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Saya Wiwi Cokro dari PKLU GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Baiklah Opa Oma sahabat PKLU, sebelum kita mulai membaca Alkitab bersama-sama, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu sepanjang hari ini, Tuhan sudah memimpin, menyertai, dan menolong kami, sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Pada saat ini, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, berikan kami hati yang dapat mengerti dan taat akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sahabat PKLU, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 37 ayat yang ke-18 hingga 22. Kejadian 37 ayat 18 hingga 22 yang menyatakan, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat
mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan masuk di dalam renungan yang tercantum di dalam SPU pada tanggal hari ini dengan tema pemimpin siap menghadapi risiko. Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia, tercantum di dalam ayat yang ke-22. Opa Oma sahabat PKLU, ada banyak motif kejahatan yang mendorong seseorang untuk menyingkirkan pemimpin yang tidak disukai, misalnya kebencian, tidak mengikuti kemauannya, atau kalah bersaing. Biasanya pemimpin yang lurus hidupnya akan selalu dipersulit oleh orang yang demikian. Karenanya, setiap pemimpin yang berkinerja baik sudah seharusnya menyadari risiko yang akan dihadapi di mana dan kapan saja. Saudara-saudara Yusuf mempunyai niat dan kesempatan untuk melakukan kepada Yusuf, adiknya. Kata mereka, "Mari kita bunuh dia." Kebencian, dendam, dan iri hati telah membutakan mata hati mereka untuk melakukan pembunuhan kepada adiknya sendiri. Kita dapat bandingkan di dalam kisah Kain dan Habel yang tercantum di dalam kitab Kejadian 4. Bagi mereka, Yusuf harus disingkirkan dengan cara apapun. Mereka tidak peduli lagi. Tekad mereka adalah supaya Yusuf tidak boleh hidup di antara mereka. Tetapi Allah dengan caranya melepaskan Yusuf melalui Ruben. Janganlah tumpahkan darah. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sangat jelas bahwa Allah tidak akan membiarkan Yusuf menghadapi risiko pembunuhan seorang diri saja. Allah berpihak pada Yusuf untuk menyatakan rencananya, yaitu mengangkat Yusuf sebagai pemimpin di Mesir. Opa Oma sahabat PKLU, walaupun Yusuf sedang dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan oleh Allah, ia juga menghadapi risiko pembunuhan yang sudah diatur sedemikian oleh saudara-saudaranya sendiri. Dalam kehidupan apapun, secara khusus di gereja, terkadang seorang pemimpin juga menghadapi risiko tidak disukai oleh orang-orang tertentu dengan berbagai alasan. Karenanya seorang pemimpin harus dapat menghadapi risiko seperti itu dengan tenang dan bijak, sehingga tidak menimbulkan perdebatan yang justru merusak tatanan hidup persekutuan. Percayalah bahwa pada saat kita mengalami kesulitan, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang melayaninya dengan baik. Tuhan ada dan siap sedia menolong hamba-Nya.
firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa kami, dan kami percaya bahwa hidup kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Tuhan menuntun kami dalam jalan-Mu yang baik dan indah. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah berkarya hingga terwujud program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Ya Tuhan, berkati semua orang yang terlibat di dalam program ini. Berikan hikmat kepada mereka agar tetap semangat di dalam berkarya demi kemuliaan Bapa di surga, dan juga mempersatukan kami, para sahabat PKLU, dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk opa oma yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan berkati mereka agar mereka beroleh kesembuhan dan kesehatan melalui jamahan tangan-Mu yang kudus. Kami juga berdoa bagi pelkat PKLU yang saat ini sudah berusia 11 tahun di dalam perjalanan pelayanan. Banyak liku-liku perjalanan yang dialami, dan kami bisa tetap berjalan pada rel pelayanan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kami. Dan kami kaum lanjut usia tetap bersemangat, tetap sehat, dan tetap mampu menjalankan program demi program dengan baik dan dengan sukacita, karena Tuhan memberikan kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk berkarya, memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, jadikanlah kami menjadi teladan iman dan teladan di dalam setiap langkah perbuatan kami bagi anak cucu kami dan semua orang yang berada di sekitar kami. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati dan berikan hikmat bagi Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya, agar mereka semua boleh bersatu dan memulihkan bangsa kami yang terus berjuang dengan adanya pandemi yang melanda dunia. Program vaksinasi yang terus masih berjalan demi memperoleh kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya segera terjadi pemulihan di berbagai bidang akibat dampak dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami boleh menjalani malam yang penuh dengan misteri Tuhan dengan rasa aman, karena Tuhan berada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah apapun yang akan terjadi, boleh terjadi seturut kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian kita sudah menyelesaikan program saya dan membaca Alkitab pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Menjadi dua. Puji Tuhan. Berguna harus. Beyblade. No way. Semangat. Yes, yes, yes. Sa dari Papua. Horas. Au dari Batam, Pak. Orang dari Manado. Pulau saking Jawi. Kami manusia sehat, bersemangat, dinamis, Indonesia tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.